Nah itu kan. Terus kenapa kita mesti berzikir? Ya. Salah satu di antaranya tadi kan ada bibit jin yang paling menggoda orang kan. Ya. Sebab iblis itu waktu goda juga diizinkan ada SKS Gusti Allah suruh goda dari Gusti Allah pripun disirang sareng goda. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Itulah sebabnya di dalam teknik model Sapatia pikir itu gerak-gerak ya. La ilaha illallah. Itu ada maksudnya. Maka kata-kata kalau itu sudah asik masuk ya nikmat. Adzikru nikmatul fa'atu syukroha. Zikir itu nikmat. Bagaimana kita supaya zikir nikmat? Ya harus mengikuti petunjuk guru mursyid. Jadi nikmat mengucapkan, nikmat mendengarkan. Nikmat itu bukan hanya dirasakan oleh lidah. Kita melihat pasukan paskibraka kalau berjalan mau menaikkan bendera, sampai tidak ada suara satupun, sebab mata menikmati pandangan. Makanya saya kepada para ikhwan thariqat yang tadi siang juga saya hadir di Masjid Khalwat, kalau pikir yang kompak lah kita wah nah, jadi enak. Jadi juga kadang-kadang saya apakah mimpi atau kadang-kadang tengah malam kayak ada suara begitu. Ini di samping betul luar biasa ya, jadi ada perasaan itu tengah malam kayak dikir thariqat kita thariqat kantor hari ya nah kita wah nah saya pindah ke Pilaitan tahun 94 datang ke Pilaitan karena di PT terkecil ngawat truk, ngawat tukang, ngawat batang, ngawat kapur, ngawat brek singkana daripada sholat ning dalan macet tekan ning Pilaitan jam 12 malam durung pada sembahyang kabaran para tukang itu saya aturan di pulang dari Jakarta di Indramayu berkali-kali membawa jamaah ke surga sudah pada takut itu dari sholat isya jam 12 peteng jimat masyarakat sebagian rumah sebelah sudah dihobi ada suara pikir pada kaget isuk-isuk ya saya pikir thariqat enggak ada di rumah Artupa ya alhamdulillah sampai sekarang hari 94 di Pilaitan tidak ada pikir kecuali pikir thariqat dan tidak kasih ngalok-ngaloki laka ya kasih ngalok-ngaloki ada juga kantor suara bisa digital ya. Adapun banyak yang tidak yang namanya berjamaah itu begitu kadang-kadang dewekan jangan karena sedikit lantas kita semangat tidak semangat jangan karena banyak ya, makanya kata Abul Qasim Al-Qushairi buat saya tidak jelas tafinas ya. Kalau kamu duduk di tengah-tengah majelis manusia ya, yang pertama nasihatilah dirimu sendiri ya. Kenapa? La yaghurrannakum istima'uh fa innahum yuraqibuna dhahiraha wallahu yuraqibu batinaka. Jangan merasa bangga kalau kita punya majelis karena yang datang banyak. Ketika datang sedikit tidak semangat. Anak pilih santri ya ketik wis balik-balik aja diajar. Wa khair. La yaghurrannaka istima'uhu li annahu yuraqibuna dhahiraka wallahu yuraqibu batinaka. Ya yang melihat batin kita. Nah, terus manfaat zikir tadi nggak usah diceritakan. Jadi antara tadi kan ada ya anisul mutawakhis ya menundukkan sesuatu yang
keras, bukan lagi disewoti, menang bae aja lawan. Jadi kang kok gak mari dewek. Apa bagi sing nyawat wong wadon istri menang bae nama pada nyawote pada bae. Ya, sampai kok. Disewoti menang bae. Ada tawaju bae. Ya, tawaju. Komunikasi kan. Nah, itu kan. Nah, bagaimana cara berpikir? Pikir kopi. Nah, pikir cara apa? Kalau pikir kopi ainaika wa arsik lisanaka wa qul fi qalbika Allah. Ya, kalau di dalam satori atau dijadikan, kalau nafas keluar, ya. Kalau nafas masuk, Allah. Kalau dalam tarikat Naqsyabandiyah, ya, pejamkan kedua matamu, rapatkan mulutmu dari lipat lidahmu ke atas, dan jadikan di dalam latifatul qalbi Allah. Sejalan dengan tentukan jantung. Allah. Yang olahraga itu anak berapa detakan jantungnya. Nah, jadi bagi orang yang belajar dari murid mencoba seperti itu. Saya pernah menyaksikan, Kang Dejo, artinya perlu disampaikan. Saya baru masuk Jepang itu tahun 92. Papan saya dioperasi. 92 kan mau operasi masih jarang ya, masih jarang. Geger jagat, sepinci mau mulai pengen dioperasi. Metus waktu itu kan dia sudah beberapa kesulitan saya bawa. Nah, dan beliau istiqomah keluar dari ruang operasi. Ini kata dokter, Pak, ini Pak Haji Abdurrahman itu biaya tak? Bukan orang tadi. Kenapa dok? Ya, saya baru kali ini katanya melihat orang keluar dari operasi, napasnya keluar berbunyi Allah. Saya merinding. Makanya pikir kopi itu, ya, ketika kita sudah bisa melihat, ketika kita sudah tidak berucap, ketika kita sudah bisa melihat keluarga, ya, di situ kita komunikasi dengan Allah. Ya. Memang di sana ada hadis laqinu mautakum. Nah di situ ada dua pendapat. Bagi orang yang anti talqin di kuburan bahwa yang namanya talqin inda sakaratil maut, artinya bahkan aja. Nah, maka kita talqin itu setelah di kuburan. Setelah saya belajar torekot, dua-duanya benar. Dua-duanya benar kan? Cuma kalau ditalqin sebelum mati itu kapan? Apakah nunggu sakaratul maut atau kapan? Saya punya kesimpulan, ya sekarang. Kan sekarang sebelum mati kan? Akan mati. Ketika mengartikan talqin inda sakaratul maut, apakah ada jaminan orang lagi saja dirubung anak dulu pirang-pirang ditunggu pirang-pirang dina pada Israel pas pada balik malaikat Israel tetap. Tetapi kalau sudah punya talqin dzikri dan istiqomah itu saya melihat kejadian. Saya kira biasa kayak gitu. Kata dokter waktu itu dokter Setiawan, enggak coba, ini luar biasa nih Pak Haji. Itu nasihat buat saya juga. Saya tuh bisa beli kayak kodok. Nah itu kan makanya makana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah itu apa? Oh ya tak? Oh iya. Jangan semakin. Ya orang bisa mengucap karena sudah membiasakan kan. Kalau yang tidak membiasakan tidak mungkin mampu mengucapkan kalimat tersebut. Nah, talqin dzikir talaqona yulaqin talqina itu kata yang mujib. Ya. Jadi kalau thariqat namanya talqin, kalau ilmu hikmah namanya ijazah. Lu udah ilmu hikmah. Kayak istilah konika ya. Ya, ulam melu. Ya, tapi setelah kenal ini
semuanya saya beri kesempatan. Ya, dalam dia pernah belajar jadi naso, ya. Atako, asro, ya ada santri apa mana bagian ke usul P3 ya. Tuh, juara ke sanusi, puasa, ya puasa kan waktu. Malah waktu tas puasa kepengen anak si gebuk, ada dekat tadi santri. Tapi nakal. Ya sampai sekarang belum pernah dimarahin orang, belum pernah dicubit orang, belum pernah disegel, belum pernah dikepuk orang. Yang pengen selamat, itu kan, nah itu. Nah, jadi udah. Terus terakhir apa lagi? Nah itu guru kursin saya meninggal. Nah itu ketika masih hidup. Saya kira cukup sekian. Ini bukannya mati nambahin apa? Sebenarnya apa yang disampaikan Kang Tejo tadi saya ini semua disampaikan, cuma kita agak sedikit ini. Nah beliau dulu pesantren bareng. Bisa itu saya meninggal bapak kan 79, ketemu 2012, biar tahu. Sampai kita beli weru jadi ada dadakan meeting kan. Nah, itu juga Kang Tejo jadi petugas NK motor embus yang kita berikan waktu 2008 kan bareng 2008 NK petugas motor yang itu hampir 75 hari atau lebih. Terus tugas maning 2012 bareng maning malah berpimpin apa? Berpimpin istiqosah. Diapakan waya istiqosah bilang biasa. Ya, terus ketemu maning nih PCNU ya sampai sekarang. Jadi sekarang saya alhamdulillah dapat tambahan ilmu tasawuf ya. Walaupun tidak ikut ngaji tapi saya selalu nanya ke Kang Wasi wis tak belum berbeda. Jadi yang di rumah gak baca-baca ikutul imam ya. Jadi luar biasa. Jadi belajar itu terus ya. Nah, supaya jadi alhamdulillah saya sampai sekarang masih belajar dari murid Thariqat Qadiriyah Asy'ariyah. Punten setiap malam minggu pertama saya sudah melaksanakan manaqib di Sultan Kano, makanya nyambung melalui pengairan Nur Buat atas pengairan jangan cuma sekali, terus setiap minggu pertama. Kalau malam minggu kedua di Masjid Raya Taqwa, kalau tadi minggu ketiga siang di Masjid Qolat Syekh Tolha. Kalau di saya setiap malam tanggal 5 ya saya di rumah manaqib ya di Rusuwe ya sejak saya tinggal di Pinaitan. Kata Presiden dulu Pak Sunarso Sadar apa? Ya, saya pernah mimpin manaqib 5 tahun di Gedung Negara. Ya. Tapi uang debat lah kasih meru. Saya sering dijemput kalau tiap bulan ke Suryalaya, platnya plat merah apa, oleh ajudan terus ya. Ya, terus sampai Audit Peswara masih berjalan. Mulai setelah itu kesininya mungkin belum ikhwan jadi ya. Terus diganti istighosat oleh Apa Anum dari Balerante itu. Jadi itu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini sekedar pengalaman ya. Bahwa saya lagi belajar zikir. Saya waktu masih dinas sewilayah 3 selalu bawa pejabat. Sebab kepala biro setiap bulan anak manakiban. Majalengka, Indramayu, Kuningan, Kabupaten, Kota, Pak Hasanuddin Imam, Pak Anwar Sulaiman, Pak Mahfud, Indramayu, sini Pak Gopal, Kuningannya Pak Arifin, pada tegak termasuk waktu ada manaqib kubro ya di Pondok Gede ya. Saya dipilih oleh kepala biro ya. Dengan kepala biro saya sudah kenal sejak saya masih di Jakarta ya. Saya jadi panitia katanya, ketua panitia dananya nggak ada
tolong bisa nggak nyari duit itu masalah kita ya, makanya asal perlu duit penting, masih kurang 30 juta lagi ya. Saya mau tolong biar kepala kantor suruh nyampaikan apa adanya ya. Begini Pak Wali apa kepala biro lagi punya hajat, bahkan ada Presiden SBY Habib Lutfi, kalau bisa ikut meringankan biaya di kabupaten kota itu bisa nggak patungan urusan gede-gede 5.000-an 5.000 gede tapi gampang Pak. Saya gondol ke sana ya karena kan kesempatan bagi mereka sih. Nah, sampai saya waktu itu kan di mana tidurnya, jangan di sana nanti khusus dengan telepon kayak Mengawi, Jamil gitu. Jadi dari segi lain ada. Jadi Bapak Ibu saya hormati, ternyata bertorikot itu tidak harus orang awam dan tidak mengganggu kerjaan. Saya 8 tahun di kepegawaian, kerjaan sih berangkat kabeh, tapi rata-rata ngomongnya sibuk. Jadi kayak sok sibuk kan, ini biasa-biasa banget ya. Amalan terus dalam kita halaman tiap waktu Zikir 125. Amalan tiap minggu namanya khotaman. Bukunya ini ya. Sudah ada buku terjemahan. Ya. Amalan bulanan manakibah minimal 1 kali. Jadi kalau amalan yang seminggu sekali lamun dibaca tiap malam, lamun nggak salah di kalau mau kepengen ngadep ya ngadep. Kalau juga manakibah wajibnya sebulan sekali, lamun berkali-kali ya akan ada manfaat. Zikir setiap waktu 125, kalau sampai lebih ya bagus. Tapi kalau jadi imam jangan seenak sendiri, nanti di belakang bubar. Oh iya, jadi imam ya itu. Saya kalau ngimami di tempat umum ya biasa, tapi kalau khususnya jangan mentang-mentang ya Allah nanti saya. Jadi kita harus mampu menempatkan. Barangkali itu saja ya, yang saya hormati. Mohon maaf ya, barangkali kurang manfaat atau apalagi ada hal yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari pemateri sudah disampaikan, materinya luar biasa, jelas, gamblang dan dalam sekali tentang ketorikohan dan pendidikan karakter murid torikoh di Indramayu yang dikarang oleh Dr. Haji Suteja, Magister Agama. Bismillah. Tadi yang telah disampaikan Pak Tejo, yang biasa kita panggil dengan Pak Tejo atau Dr. Haji Suteja, enaknya tasawuf yang saya kutip itu, enaknya bertasawuf itu tidak ada sekat bermazhab-mazhaban. Dan saya ambil dari buku karangan beliau di sini, seperti institusi tarekat ada guru mursyid sebagai sumber nilai kurikulum, wirid, metode klasik torikot, norma disiplin torikot dan lain-lain. Dan di sini juga ada kompetensi guru murid, pertama dari segi keilmuan dan kepribadian dan karomah. Yang kedua, metode pendidikan torikot. Pertama ada metode zikir, metode suluk, dan metode kontemplasi. Kurikulum pendidikan di torikot juga ada. Pertama, kajian kitab fikih sufistik. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, konsultasi ketorikotan. Lalu ada orientasi pendidikannya. Orientasi pendidikan torikot di sini ada 2. Pertama, tazkiyatul qalbi, yakni pembersihan hati. Yang kedua ada pembersihan jiwa atau takholi. Lalu kesimpulan dari pemateri kedua tadi dari Pak Kiai,
membahas dan mengupas secara dalam tentang Thariqat Qadiriyah, Thariqat TQN, Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dari silsilah dari Allah, lalu lewat Malaikat Jibril, lalu lewat Kanjeng Nabi hingga Abah Aus, ya begini. Hingga Abah Anom tadi. Alhamdulillah, barangkali di sini ada yang ingin dipertanyakan atau silakan kami beri 2 pertanyaan atau 2 kesempatan. Karena kesempatan ini belum tentu ada lagi di kemudian hari, ya. Kesempatan ini sekali seumur hidup. Silakan. Ya, saya sambung dulu ya. Ini ada tinjauan yang mulai. Ibnu Arabi itu bikin kitab huruf. Kata Imam Ali Al-Buni pengarang Syamsul Ma'arif, dalam ulumul Quran itu ada ilmu yang tertinggi namanya ilmu huruf. Kitab-kitab tentang Asmaul Husna seperti karangan Ibnu Athaillah Sakandari atau yang lain-lain. Ini biar dia bukan untuk cepat atau tidak, tapi ilmiahnya gini. Kenapa di An-Naqsyabandiyah Allah satu nafas 66, di Alawiyah Latihu 29 atau 129, TQN La ilaha illallah 165 atau yang lain-lain. Jadi kaidahnya ketika orang harus zikir menggunakan Asmaul Husna, jumlah bilangannya tidak boleh ngarang, tidak boleh ngarang, minimal ada gurunya. Ilmiahnya abajadul hawasul itu sama dengan anak caraka, pada ini anak caraka 1 sampai 100. Hana caraka. Jadi kalau selama saya tejo bisa itu hana caraka datang 7, sawala pada jar 25. Ini sekedar tahu. 25 dibagi 3, Adam, Hawa, Iblis. Sisanya itu dibagi 3 berarti 8. Sisa 1 berarti Adam. Karakter saya ini karakter Adam. Adam itu tanah. Kalau Hawa perempuan itu air. Jadi laki-laki itu pasti harus jadi Nabi Adam. Tanah itu hitam, diinjak-injak, nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah protes. Ikhlas. Makanya suami itu Adam. Yang bikin sakinah airnya. Nah, sehebat apapun laki-laki kalau nggak ada perempuan punya jangan-jangan. Tanah subur nggak ada air ya nggak produktif. Abjad juga begitu. Bedanya kalau di abjad itu huruf itu ada huruf nar, turab, ma dan hawa. Abjadul itunya begitu ke belakang. Halim itu nar, ba itu turab, ja apa? Ma, dun, hawa. Itu karakter orang. Jadi ada alamul amri, ada alamul khalqi. Alamul amri itu akal, roh, latifah itu alamul amri, alam sana, malakut, samawat. Nah, yang ada di bumi ini yang sufla itu ya itu tadi 4 itu. Kita ini makhluk rendah kalau dari unsur al-anasirul arba'ah, ya, api, tanah, air, darah.
Tapi ketika kolbu, akal, roh, sil, kopi, akbar dan seterusnya itu amal amri. Nah, itu makanya ketika Allah bikin kun fayakun itu di alam amri. Jadi orang, tapi di alam kopi ya harus beristri dulu baru punya anak. Nah, kata para imam yang mengarang kitab Ulumul Qur'an, zikiran Allah ilaha illallah 165 lebih tidak boleh, kurang tidak boleh, karena frekuensinya tidak nyambung. Jadi kalau ada orang kasih wiridan ke 4 itu ya kebanyakan hitungan atau kurang. Kalau ya latifu 29 kali senapus lebih tidak boleh, nggak mempan. Modulasinya nggak anu. Kalau radio itu ya sinakasi sering ceramahkan 103,6. Kamu cari 103,7, bukan sinakasi. Gitu kan. Jadi itu kan. Allahu senafas 165, la ilaha nafas 165, latifu 120. Makanya dihitung akan begitu. Nah, jadi maksud saya kenapa saya sampaikan supaya ente nggak seperti itu dukun, belajar saja ilmu abjad dulu. Makanya kalau ngaji jangan pakai ikro, jangan pakai qiraat, pakai Baghdadi, biar tahu. Iya, gitu. Ya, karena kita ini sumber energi semua alam semesta ada di sini, gitu. Nah, yang terakhir yang bisa saya sampaikan, kita putul kulub dan macam-macam itu apa al-mahki itu ada etika murid macam-macam. Satu intinya, akhlak pada guru sudah, pada ikhwan sudah, pada orang lain sudah, tapi rabitatul qulub itu yang penting. Kalau sampean yang aku pernah kalkin Delani, nggak pernah ingat nama Delani, nggak nyambung, di akhirat nggak ketemu, di dunia aja nggak ketemu. Di rabitatul qulub itu hati kita selalu terpaut dengan hati sang guru. Pikiran kita nyambung dengan pikiran guru. Nah, implikasinya semua yang guru katakan kita amalkan. Semua yang guru pikirkan kita memikirkan. Karena nanti kalau praktek zikir beneran ada namanya tawassul. Zikir tawakat itu kalau yang beneran, ketika sudah suci badan macam-macam, kita membayangkan kita ini lagi dimandikan, sudah jadi mayit, dimandikan, mau disolati, dikubur, baru. Tapi ada harus membayangkan wajah guru. Tawasul di situ. Jadi kalau orang Muhammadiyah beres nama tawasul bid'ah, kemudian kita jawab, ya sama-sama nggak ngerti. Istilah tawasul hanya ada di tarekat, bukan di tahlilan. Ya, nah, tawasul yang begitu, kita sudah bisa membayangkan wajah guru. Kalau lupa baca lagi pokoknya, ingat lagi baru lahian tamaksudi waduka kemudian ini nasabnya baru Allah. Jadi nggak bisa yang kata orang kita mendekati Allah tanpa tangga guru-guru kita. Bukan persoalan mendoakan Gusti Allah, yang memberi kita begitu kan guru, gitu. Ya itu. Makanya ya kalau zikirnya begitu ya memang susah. Tapi kalau sekedar di mulut bisa. Ya makanya zikir itu kan ada bil aqwal, bil af'al, bil aqwal kan. Ya. Dan zikirnya orang hakikat orang syariat orang hakikat beda, zikirnya orang yang arif billah beda. Satu, makanya kedua ada kaidah kewajiban kita ketemu ulama itu harus menampakkan merasa kita bodoh. Ingat ya, kita ketemu orang zuhud, kita harus mencintai orang itu. Dan ketika ketemu orang ahli makrifat, kita harus diam.
Makanya di depan acara ini ada omongkan pulaku tahajud lokal, zikir lokal, tapi agar bayar dari jodoh. Ya, untuk pamer ibadah nih guru deh. Ya, makanya dalam tarekat ini yang saya rasakan, bukan kita mencari guru, tapi guru mencari calon murid. Mulanya benar, tarekat dikenal dalam wiridan, karena belum pantas. Guru yang tahu kualitas ini murid. Makanya sebenarnya BA tarekat itu tidak sekali. Setiap tahun kita perlu setiap bulan, karena yang mengevaluasi guru. Itu. Jadi kalau yang ada sekarang kemudian belajar menjalani jadi murid, itu pilihannya tidak boleh ditolak. Murid itu kalau mayit. Tapi jangan pernah coba-coba minta, kan saya minta di BA jadi murid, nggak bisa. Itu tarekat begitu. Makanya tidak ada kritik, apalagi demo guru tarekat, nggak boleh. Normanya nggak boleh begitu. Tasawuf boleh dikritik, yang suka falsafi kritik yang syiah yang sufi boleh, tapi tarekat nggak boleh dikritik. Kalau nggak suka nggak usah ikut, kan gitu. Tapi tolong jangan pernah minta jadi murid kalau bukan guru yang milih. Itu tarekat. Karena namanya juga mursyid. Mursyid kan perwakilan Nabi. Nabi wakil Gusti Allah. Gusti Allah yang atur kita mau masuk tarekat yang mana, jadi muridnya siapa. Nah karenanya adik-adik yang sudah masuk makan, satu titik pesan saya, Rabitatul Qulub. Hati kita menyatu dengan guru kita. Nanti di mimpi akan didatangi sama guru. Di mimpi akan didatangi oleh syekh. Diajari macam-macam karena Rabitatul Qulub. Yang kalau adik-adik nanti ngaji metafisik, ini bukan hal yang mustahil. Sejak zaman Yunani bahwa otak manusia itu punya kelebihan luar biasa. Waktu saya mau dikasih jasa hijab naswa sama Kang Amin Halim cerita bahwa Syekh Tolfa itu terus Jumatan marhabanan ning blok lor, tapi juga nonton wayang ning blok tidur. Satu hari, satu waktu, 1 jam 2 orang. Syekh Tolfa sampai. Kalau pidana nanti itu sakti. Nah, ketika saya kuliah tasawuf di Profesor Harun Nasiruddin di Surabaya, anak lagi Asad nanya, Prof, abah saya itu kata orang-orang, setiap orang umroh telah bareng sama abah saya. Padahal abah saya di rumah saja, kampung, nggak pada kemana-mana. Nah, kata Prof Harun, karena orang ilmiah pakai teori Ibnu Farabi, teori emanasi. Oh, kita ini fotokopinya Tuhan. Ya. Prototipe Tuhan. Di dalam diri kita ada semua sifat Tuhan, cuma kita nggak sadar. Nah, para sufi itu karena biasa zikrullah, hati dan rohnya itu ketika zikrullah majzub, ditarik oleh Gusti Allah, mendekati Allah. Kalau ini kan tahunya jazab itu wali yang edan-edan itu. Salah kaprah kan. Nah, ketika hatinya zikrullah, dia sudah mengkristal. Nah, ketika Allah menghendaki, maka kanjelan yang di sini di rumah ada, wujudnya persis kanjelan, perilakunya persis, karena itu kembarannya kata orang Jawa. Nah, tapi dalam tasawuf itu bukan tujuan, bahkan yang bersangkutan tidak menyadari. Nah, itu bedanya tasawuf dengan kedikjayaan. Nah, tapi ya itu susah. Karena yang paling penting, yang paling prinsip dan paling dasar yang harus kita lakukan, Rabitatul Qulub. Ya minimal kalau ingat yang jalan Al-Fatihah, ingat yang wujud Al-Fatihah, ingat hal itu Al-Fatihah. Ini ngejelas tidak apa-apa. Itu urusan Tuhan. Jangan bertanya, nanti Habib
panggilan mujib dengar nggak? Urusan Gusti Allah. Nah, karena saya sampaikan di awal, bertarekat bertasawuf itu ujung-ujungnya serba Gusti Allah. Ya, itu. Ya, karenanya kita jangan bertarekat untuk dunia. Karena tarekat itu at-tariqah ila Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani dulu ditanya, Syekh apa sih begini-begini? Hadhihi tariqah ila Allah. Ini tarekat menuju Gusti Allah, mendekati Gusti Allah. Caranya bebas, apa pakai falsafi, apa akhlaki, apa amali, ya apa syiki, tidak salah. Tapi karena ini khusus mantan tarekat, satu yang saya titipkan. Rabitatul qulub. Hati kita harus selalu ingat hati, minimal ingat omongan guru gitu. Ya, dan itu yang dalam dunia metafisik seperti diajarkan oleh orang Yunani pada zaman Nabi Musa. Otak manusia itu tadi, karena kerjanya cerdas bisa belah dua, bisa ada di dua tempat, dan ada kemampuan melihat yang belum terjadi, yang sudah terjadi dan yang tersembunyi, yang kata dalam naskah Zandia namanya intisah atau mukasyafah. Nah, jadi lagi-lagi ya bertarekat bertasawuf terkadang harus cerdas sekali lagi. Kalau malas mikir ya mau kontemplasi kan harus cerdas, otaknya harus kuat. Nah, dan dalam tarekat dalam tasawuf kerjaan hati dengan rasul harus nyambung. Nah, dan nanti belum lagi cerita Zulur al-Misri bisa melipat bumi, melipat waktu. Ya, mau sholat Jumat mandi di Sungai Nil, bajunya hilang, dia lagi ke Baghdad, dia Arab, pulang lagi Jumatan. Besoknya datang ibu-ibu bawa anak 4. Ngaku pernah dinikahi Zulur al-Misri, anaknya sudah gede-gede. Kata Zulur, iya betul kamu istri saya. Berapa waktu yang dilipat? Puluhan tahun. Padahal jaraknya mau Jumatan sampai Jumatan. Nah, Zulur al-Misri itu mencipta teori makrifat sebelum Al-Ghazali lahir. Orang Mesir yang dulunya begal macam-macam. Tapi ketika Allah ingin memuliakan, ya taubat, nasuha, jadi wali. Kitabnya banyak. Nah, jadi kalau akalnya belum nyadar, rasio belum nyadar, nggak usah protes sama kamu di pengadilan, manut aja. Kalau enggak, keluar aja. Selesai. Ya, karena siapa tahu Allah mengutus wali dalam melaksanakan jalan yang mujib. Nah, kalau ente meyakini itu guru, itu wali, ya ikut walat gitu. Makanya jangan suka pengen ketemu wali. Resiko kalau pengen ketemu wali, ketemu tidak manut, nggak nurut, laknat, tidak ada walat. Ya wali itu terkasih, wali itu terkasih Allah, ya kan? Kalau kita nggak nurut wali, ya kita walat. Allah mengasihi dia, kita malah benci. Nah, jadi sekali lagi, ini pesan saya, mudah-mudahan diingat, dan dari sekian kitab yang saya pelajari yang paling inti itu Rabitatul Qulub. Makanya di pesantren itu namanya alumni sampai anak cucu daya. Kalau Kiai Hao datang, Kiai Hajatan datang, pengen dikenal sama Kiai, sama anaknya, salaman cium tangan. Itu budaya, kata apa ini budaya Nusantara. Tapi Rabitatul Qulub itu khas semua tarekat. Tarekat apapun namanya begitu. Ya, dengan catatan sanadnya sampai ke Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu tambahan dari saya. Ya, kalau pengen belajar ilmu pertubuhan sih gampang saja. Kita berbilang-bilang, ya kan? Saya badan cerdas dia musyrik, gitu kan masalahnya. Orang yang nggak tahu teori pasti bilang musyrik. Ya, kenapa kalau bikin rumah mulai dagang harus hari Rebo,
saya berani meyakinkan kalau salah bukan rebo nggak akan beres. Ya, bukan karena kesombongan, tapi karena semua kita mengatakan begitu. Cuman yang nggak punya syarat kan, masa iya sih coba baik, ya. Coba baik sampai ada orang Cirebon, kawin kalau Brebes Tegal, padoni, masa beres ya? Ya. Atau orang Cirebon kalau ngidul mana masa beres ya? Udah ngalor. Ya banyak ngalor sampai gitu kan. Senengnya sing leta ngulon, kudu sing bulan nyetan. Ana tuh nggak gede, tenang ngono. Amar orang demar, termayu. Aja kami nggak Cirebon, masa beres ya? Aja lirik Cirebon, masa beres ya? Ya belum di mana penyempatan yang banyak buktinya. Itu. Kecuali ada wali, situ ya. Yang kata Nabi hijrah, sing Makkah, Madinah, dari utara ke selatan. Makanya ketika sudah di selatan di Madinah, semua kejayaan ada, bebas, kemerdekaan ada. Loh, banyak contohnya. Yang jelas matahari itu contoh. Kalau laki-laki itu matahari, ke barat. Orang Cirebon dulu orang Jakarta, Bekasi, Banten, Mosul, bila perlu orang Amerika. Aja dulu orang Kalimantan orang Dayak, ya masa kuatan. Gitu. Iya, ya. Saya orang Cirebon, istrinya orang Dermayu. Tapi yang sungsang itu namanya sungsang. Ya, sungsang. Ya benar. Jangankan yang beda daerah, beda blok aja. Dari utara ke selatan. Lebih kan mewah, tapi pas keluar lepak-lepak. Nah, itu. Ya, ini yang belum mengalami. Kalau yang sudah mengalami, dari Cirebon dari kapal lahir, orang lanangku waktu itu kudu tua. Kudu buat sila bengi kaplean ya bukan. Ya, itu harus saya sampaikan bahwa ilmu seperti itu, karena Syamsul Ma'arif itu kalau bilang bagi saya sama hanya orang masih Aisyah Ulumuddin. Kita orang pikir-pikir kan bapak pakai jus bapak yang doa-doa. Dan para filosof, para mutakalim, para ahli fikih, juz awal, juz 2, juz 3. Saya waktu S1 bikin skripsi juz awal. Yang bersahabat pendidikan dan Al-Ghazali. Nah, Syamsul Ma'arif bagi yang otaknya nggak cerdas, kenapa bacanya harus sekian kali? Ya, kenapa kalau malam Kamis Ridwannya tipu, gitu kan? Kenapa kalau malam Seninnya ya hadiu, malaikatnya siapa, nabinya siapa? Kalau nggak dijelaskan begitu ya nanti akan mistis-mistis tahayul-tahayul. Karena kitab Syamsul Ma'arif itu selalu sanadnya ngomong Aflaton, Aristoteles. Gurunya Aristoteles, Plato sedurunge Plato. Nah, itu kan ilmu Yunani. Nah, Aristoteles itu orang ahli pertanian, ahli astrologi. Ya, nelayan-nelayan kalau orang ITB kalau baca kitab Syamsul Ma'arif itu lumayan bisa menggaris sini ada tanah, ada minyak, ada apa. Coba ini kan ada pondok, ya pun baik itu kan beli tempat orang semene, masih bisa semene kan gitu. Jadi ya beli ilmiah. Makanya saya pengen sekali-kali ngaji Syamsul Ma'arif. Ini saya ingin buktikan bahwa ini kitab bukan kitab bid'ah. Ya kalau kita pusing dari dulu nggak ada cetak toh. Iya. Cuma ya kita di kiai kita di pondok sudah kalau mau pengen bidan-bidan ya dikasih, kalau enggak nggak usah. Terus jangan nanya kenapa sih kalau dilatih harus 129 kali, nggak usah nanya. Kalau nanya nggak mempan. Iya kadang-kadang Usman bahwa terpilih wiridan kiai aja nanya ikhlas, aja ikhlas perlu mempan. Gitu. Sama aja baca Nasr itu kan. Ada Buhairin, Ahyasin dan macam-macam. Hizib Johar. Itu nggak boleh diganti. Bahasa Persia, itu kan. Kayak Peritin macam-macam diganti dengan bahasa Arab sama mana? Nah itu. Ya jadi sekali lagi, ya
Tadi saya sampaikan zikir, terutama zikir yang wajibah dari guru-guru kita harus tetap dijalankan. Kalau mau cerdas ya mengkaji kitab untuk mempertebal keimanan, bukan mengkritisi. Karena tadi dokternya begitu. Tidak boleh mengkritisi karya-karya ulama tasawuf kalau kita ngaku murid beliau. Syaratnya hanya itu saja, intisab itu begitu. Ya, ngerti intisab kan? Seperti besi daripada ya. Gitu. Nah, sekali lagi saya sampaikan kelima kali ini, rohitotul qulub, itu saja. Ya. Iya, kita mau taka-taka kok pengen minum obat, pengen sarapan, soalnya sih begini tuh sarapan, Bandung, Jakarta ya, lemas tetes, cuma ada aman, kok harus berangkat, ya. Jadi ya, kalau saya tidak bareng-bareng makan malam pun dengan berjumpa jalan ya. Ya kata sahabat Al-Jubair, beliau mengerti tasawuf itu karena 3 hal. Pertama qalilul kalam, kedua qalilul ta'am, ketiga qalilul naum. Ngurangi ngomong angel, ngurangi makan angel, ngurangi turu angel. Ya itu kalau mau dari bawah. Jadi bulannya ya sering puasa cuma untuk dapat di puasa beli sakti. Lumayan lah sakti ya. Itu. Sakti, sugi itu masih muda. Kalau saya udah 60 tahun nggak mikirin sakti sugi, mikirin mati kira-kira mau berangkat assalamualaikum udah mati kan? Pun baik. Moga-moga husnul khotimah. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma baik bila tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas anjuran dan arahannya untuk Robi Tutul Qulub, untuk semua kader-kader matan. Acara selanjutnya yakni simbolis harlah matan Komisariat IAIN Nurjati dengan potong tumpeng yang akan dipandu oleh Ketua Komisariat Matan IAIN Nurjati, Kang Umet. Mangga. Silakan. Memasuki acara terakhir kita, dan sebelumnya minta tepuk tangan dulu yang keras untuk pemateri kali ini.
acara selanjutnya yakni doa penutup. Semoga acara kita berkah yang akan dipandu oleh Pak Kiai Mujib. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وكرمنا ودخلنا مولانا محمد في الأولين والآخرين وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين، والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيم حمد يوافي نعمك في مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الفضل ولك النعم ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر وآمن وسلم أمة سيدنا محمد. اللهم بارك في أمة سيدنا محمد. اللهم ارضى عن أمة سيدنا محمد. يا الله يا نور يا حق يا مبين نور قلوبنا بنورك وأيقظنا لشهودك وعرفنا الطريق إليك وهون علينا بفضلك وأدبنا بين يديك وألبسنا لباس التقوى منك وإليك إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan-jalan ke Gua Sunyaragi. Bertemu pemandangan yang begitu indah. Mari kita tutup acara malam ini dengan mengucap alhamdulillah. Saya Bagus Paulan Ahmad Fahmi selaku moderator acara bedah buku dan ngaji kebudayaan dalam rangka Harlah Matan Yai Ensen Nurjati yang ketiga. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sesi foto bersama atau tolonglah dinyalakan.